Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Vision Precious kembali lagi dengan episode baru Terror on the Go. Sekarang berarti episode ke-13. Dan ini sebetulnya adalah sesi tarot reading gratis dengan Vision Precious. Kalau kamu tertarik, kamu bisa isi formulirnya di bawah. Tapi kalau misalnya kalian tertarik buat personal reading, silakan cek ke Instagramnya Vision Priestess buat cek gimana cara untuk booking slot personal reading. Kapanpun Vision Priestess buka slot. Hanya saja untuk Tarot on the Go itu aku akan pilih setiap minggunya berapa orang. Kapanpun aku merasa siap dan aku merasa kuat untuk buat video atau konten Tarot on the Go. Dan kali ini kita dapat pertanyaan dari sebutlah Miss C dan akan aku bacakan. Ini kayaknya panjang sih, cuman aku udah pre-shuffle dulu. Tapi Miss C bilang, halo KTP dan tim, semoga sehat selalu ya. Saya sebenarnya bingung hendak menanyakan apa jika beruntung dibacakan tarot, karena hidup saya sepertinya memang sedang baik-baik saja. Tapi kak, di tengah hidup yang baik-baik saja, saya masih sering ragu dengan diri saya dan masa depan saya. Apa yang sebenarnya hati saya mau? Apakah impian saya yang sekarang sesuai dengan apa yang saya butuhkan? Atau apakah saya terlalu serakah dengan impian yang saya punya? Maaf ya kak, tadi bilangnya tidak ada pertanyaan, tapi ternyata banyak sekali pertanyaan yang saya punya. Maaf jika jawaban dari pertanyaannya terlalu panjang, tapi waktu mengetik ini saya sudah sedikit lega. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membaca, of course. Semoga kita semua boleh selalu bahagia dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih sudah membantu banyak orang seperti saya. Semoga Tuhan selalu memberkati. Oke. Aku lebih nangkep pertanyaannya berarti apakah sender, pengirim, dan siapapun yang mungkin nonton video ini dan merasa terpanggil untuk mendengarkan video ini sudah selaras dengan hidupnya, mimpinya, dan harapannya atau tidak. Dan aku udah pre-shuffle, tadi aku udah kocok kartunya. Aku pengen bilang suatu hal tentang mimpi atau tentang harapan. Satu, yang pasti adalah apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Dan yang kedua, kadang ketika kita punya harapan atau ketika kita punya keinginan, when we dream about something, ketika kita yakin dan kita sadar mimpi atau harapan dan keinginannya itu kita memimpikan itu atau kita mengharapkan itu karena kita mau jadi berkat. Biasanya mimpinya itu bukan sembarang mimpi atau harapannya itu bukan sembarang harapan. Tapi keinginan atau harapannya itu muncul karena Tuhan percaya, semesta percaya sama kita buat lanjut menggunakan apa yang sudah jadi berkat buat kita untuk lanjut memberkati orang lain juga. Aku mau kasih 2 contoh perumpamaan. Dan mungkin kalian yang dengerin ini lagi dengerin ini butuh dengar pesan itu juga. Tapi yang pertama, awal aku buat akun Vision Priestess, sebetulnya niatku itu cuma pengen bikin second account di Instagram. Dan aku pengen latihan belajar tarot. Dan awal aku buka YouTube sebetulnya karena aku pengen latih public speaking skills aku. Cuman karena aku background aku komunikasi, background aku anak PR, aku nggak duga loh Vision Priestess bisa bertumbuh dan berkembang segede gini. Aku nggak duga Vision Priestess bisa bertumbuh sejauh ini. Yang aku tahu cuman saat itu ya, yang aku pikir cuman aku punya bakat aneh nih.
I can feel the vibes, I can feel the energy. Dan aku suka ngoceh-ngoceh, aku suka sharing. Tapi saat itu aku belum sepede sekarang. Tapi aku pengen ngoceh-ngoceh. Dan aku pikir, ya udah deh Tuhan, terserah. Kalau Tuhan ngizinin aku, ya udah. Pasti akan dibukakan jalan supaya aku bisa jadi berkat dengan dalam tanda kutip bakat anehku. Dan aku juga bisa jadi berkat dalam tanda kutip lagi hobi ngoceh-ngoceh ini atau kebawelanku ini. Dan ternyata keinginanku selaras dan sepadan dengan rencananya Tuhan, mau pakai aku buat jadi messenger buat kalian, buat jadi penyampai pesan buat kalian. Di contoh kasus lain, coba bayangin misalnya aku dekat dengan seseorang, tapi orang itu udah punya istri atau orang itu udah punya pasangan. Dan sebetulnya aku tahu itu bukan jodohku. Kita berjodoh untuk sementara waktu aja, misalnya, atau jodoh itu bukan hanya jodoh romantis juga ya. Ada loh orang yang berjodoh jadi teman, atau orang yang berjodoh jadi sahabat, orang yang berjodoh jadi rekan kerja, atau bahkan kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, ya kamu berjodoh sama aku dalam konteks kita berjodoh buat jadi pendengar dan buat jadi orang yang menyampaikan pesan. Di kasus ini aku yang menyampaikan pesannya. Coba bayangin kalau misalnya aku maksa, aku ngotot, aku mau pokoknya dia harus jadi jodoh aku. Terus aku memaksakan diri merebut suami orang itu. Itu berarti aku egois dong. Dan itu biasanya harapan yang mungkin terpicu atau terpancing oleh obsesiku. Nah, untuk kamu bisa ngecek nih, harapanmu itu udah selaras dan sepadan. Gimana caranya? Coba kamu tanya ke dirimu sendiri. 1, kamu siap gak untuk bertanggung jawab dalam prosesmu meraih harapan dan mimpi itu? Yang kedua, kamu siap gak untuk nantinya menggunakan berkat atau harapan kamu buat jadi sumber memberkati orang lain dalam cara apapun? Dan yang ketiga, ketika kamu dihadapkan misalnya dengan limitasi atau hambatan, limitation, atau ketakutanmu sendiri, siap gak kamu untuk memperjuangkan segala cara supaya kamu bisa meraih mimpi itu, meraih harapan itu? Bukan dengan obsesi atau bukan dengan nafsu, tapi kamu bisa nggak ikutin kata hati kamu untuk, oh ya udah, aku mau jalan terus karena aku mau jadi berkat. Karena di sini aku rasa hati kecil kamu tahu loh, kamu sudah selaras atau tidak. Hati kecil kamu tahu keinginan yang kamu dapatkan itu memang keinginan yang ibaratnya kayak tadi aku bilang, dititipkan Tuhan supaya kamu bisa memberkati orang lain lagi, atau keinginan yang muncul hanya karena demi memuaskan ego, nafsu atau obsesimu saja. Aku rasa kamu saat ini mungkin memiliki lebih dari satu keinginan atau memiliki lebih dari satu harapan, dan dari beberapa keinginan itu aku bisa bilang iya, ada harapan yang itu selaras dan sepadan dengan rencananya Tuhan, dengan rencananya semesta, karena niatmu baik. Tapi mungkin ada juga keinginan-keinginan atau harapan yang gak selaras dan gak sepadan sama rencananya Tuhan, karena keinginan itu ya berlandaskan pada nafsu, ego, obsesi atau keserakahan. Dan kamu yang perlu pintar-pintar menyeleksi atau memilah mana ya yang selaras dan mana yang tidak, mana yang baik buat aku dan mana yang tidak. Dan aku bisa bilang juga, ketika seseorang memiliki niat hati yang murni,
dia nggak akan memaksakan obsesinya, dia nggak akan memaksakan egonya, dia nggak akan memaksakan gengsinya bahkan. Tapi dia tahu, karena hidup tuh sementara, gimana ya caranya untuk aku bisa memaksimalkan hidupku secara maksimal dan bisa jadi berkat, bisa melayani, bisa jadi sarana cinta kasih, bisa jadi sarana kebaikan dengan apapun yang aku lakukan selama aku mampu, selama aku hidup. Dan itu pasti sangat dipenuhi dengan kerendahan hati atau humility. Tadi aku bilang dari awal, apapun yang selaras dan sepadan pasti akan menemukan. Kuncinya sebetulnya untuk kamu tahu kamu selaras atau sepadan atau tidak adalah jalannya dimudahin gak? Jalannya digampangin gak sama Tuhan? Walaupun ada rintangan, iya. Ada rintangan atau ada hambatan, iya. Tapi kamu ngerasa gak ketika kamu berproses dalam memperjuangkan harapan atau mimpi kamu, ya Tuhan bukain jalannya, semesta bukain jalannya. Ada aja jalannya. Walaupun mungkin progresnya gak secepat atau gak seinstan yang kamu mau, waktumu dengan waktunya Tuhan, waktumu dengan divine timing itu nggak selaras, nggak gini. Ketika kita tahu harapan atau keinginan kita itu memang ibaratnya titipan dari Tuhan, titipan dari semesta, dan kita didukung atau kita we're being encouraged and reinforced with more power, more strength, more capacity to manifest all that, we will know that even through trials and tribulations, we're not alone. Beda ceritanya kalau misalnya dari niat hati kita aja udah nggak bagus atau udah nggak baik gitu loh. Kita malah cenderung akan ngerasa bersalah, ngerasa gelisah, ngerasa nggak nyaman. Karena hati kecil kita, intuisi kita nggak bakalan bohong. Apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Dan harapan atau keinginan yang kita tahu itu akan membantu kita tiba di titik highest good atau kebutuhan dan titik destinasi terbaik, tertinggi buat kita. Highest good ya, bukan lagi keinginan yang berlandaskan pada ego atau fear-based consciousness, atau keinginan yang berlandaskan pada obsesi, nafsu, atau gengsi. Kita tahu itu pada akhirnya akan membebaskan. Aku bisa bilang coba kamu belajar buat self-healing dan self-purifying, membersihkan diri, memurnikan dirimu lagi. Dan tanya ke dirimu, harapan-harapanku itu sudah berlandaskan pada cinta kasih atau masih berlandaskan pada fear-based consciousness? Sudah berlandaskan pada love atau unconditional love, cinta tanpa syarat terhadap hidupmu, terhadap dunia, terhadap Tuhan, penuh rasa syukur, penuh keinginan untuk memberkati dan melayani, penuh keinginan untuk menjadi berkat, atau ya cuman karena kamu pengen memenuhi egomu sendiri. Balik ke contoh kasus tadi yang aku bilang tentang perbedaan dua keinginan antara satu, misal aku mengizinkan diriku dipakai karena aku pengen berbagi, karena aku pengen sharing, dan karena aku belajar tarot, aku belajar astrologi. Dengan Lesion Priestess, Tuhan mengizinkan harapanku untuk jadi messenger, untuk bisa belajar tarot, untuk bisa belajar astrologi, untuk bisa ketemu banyak teman, dijawabkan lewat Lesion Priestess. Aku punya banyak teman online, kalian contohnya. Karena niat hatinya baik. Beda ceritanya kalau misalnya dari contoh kasus lain, aku ngidak mata aku pengen ngerebut suami orang, itu niat hatiku juga udah gak baik. Dan pasti ada aja rintangannya dan gak akan direstui gitu lah. Ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu. Aku rasa
kata hati kamu juga mungkin udah kasih pertanda kok, mana saja harapan-harapan yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Tapi kamunya mungkin denial, kamunya masih berusaha untuk menyangkal kata hatimu sendiri. Bisa berusaha menyangkal karena egonya juga masih gede, atau rasa takut akan kekurangannya juga masih gede, atau rasa takut nggak punya masih besar, atau merasa insecure-nya juga masih besar, atau rasa ingin butuh divalidasi atau dipuji juga masih besar. Ingatkan dirimu kalau apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Jadi ini bukan hanya tentang jodoh atau cinta atau menemukan apapun ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa progresmu dalam meraih mimpi itu sangat-sangat dimudahkan, percayalah kalau Tuhan dan semesta tahu kamu sama mimpi dan harapanmu itu sudah selaras dan sepadan. Itu cara kamu tahu. Dan kamunya siap nggak untuk membuktikan kamu layak, kamu selaras dan sepadan dengan mimpi itu? Kamu siap nggak bekerja keras, berkomitmen, dan setia dalam prosesnya? Dengerin lagi intuisi kamu. Latih dirimu untuk bisa mendengarkan intuisimu semaksimal mungkin. Oke, aku rasa ini semua panjang ya. Buat kamu sender untuk pertanyaan ini, dan untuk siapapun yang mungkin butuh untuk mendengarkan video ini juga, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you sudah join Terra on the Go. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.